Pendeta Nasrani dan dukun ini tertakjub saat melihat keajaiban Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, dahulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di masa kecilnya banyak mengalami cobaan dan ujian pahit bahkan hendak dihabisi. Beliau menjadi anak yatim piatu setelah ditinggal wafat kedua orang tua beliau. Belum usai kesedihan dan musibah itu, Rasulullah harus ikhlas ditinggalkan lagi oleh orang-orang yang menyayanginya. Sang kakek Abdul Muthalib selanjutnya menjadi pengasuh Nabi Muhammad setelah kedua orang tuanya wafat. Sang kakek Rasulullah ini begitu menyayangi dan mencintai cucunya. Abdul Muthalib sangat menghormati cucunya itu, karena beliau yakin kelak dia akan menjadi orang besar yang sangat luar biasa. Namun tidak lama mengasuh Nabi Muhammad, Allah berkehendak lain. Sang kakek Abdul Muthalib akhirnya meninggal dunia dalam usia 80 tahun, sedangkan Nabi Muhammad kecil baru berusia 8 tahun. Begitu sedihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat sang kakek. Cucuran air mata beliau mengalir tak terbendung, Rasulullah menangis sedih mengiringi penghantaran keranda sang kakek ke liang kubur. Jenazah Abdul Muthalib lalu dimakamkan di perkuburan Hujun Makkah. Nabi Muhammad kecil selanjutnya diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Abu Thalib juga sangat menyayangi ponakannya itu. Kemanapun pergi, Abu Thalib selalu menjaga dan membawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa kecil, bersama Abu Thalib, Nabi Muhammad juga mengalami keajaiban dan tragedi-tragedi yang menakjubkan. Banyak tanda-tanda kenabian beliau yang terlihat oleh para dukun dan pendeta. Suatu waktu, ada seorang dukun atau paranormal dari Lih. Ketika ia datang ke Makkah, banyak sekali orang-orang Quraisy yang datang kepadanya untuk meminta meramalkan anak-anak mereka. Abu Thalib pun juga mendatanginya dengan membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dukun itu melihat Rasulullah, ia langsung terfokus serius dan tertarik dengan Rasulullah. Si dukun lalu berkata, "Wahai anak muda, ayo kemarilah ke sini." Abu Thalib menaruh curiga dengan si dukun itu. Abu Thalib melihat bahwa si dukun ingin sekali mengambil dan memiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib lalu menyembunyikan Rasulullah dari pandangan si dukun. Sontak, si dukun itu langsung marah dan ngamuk. "Celakalah kalian! Bawa ke sini anak itu yang aku lihat tadi. Demi Allah anak itu akan menjadi orang besar di kemudian hari." Tanpa berpikir panjang, Abu Thalib lalu berpaling membawa Rasulullah pergi dari tempat dukun itu. Suatu ketika, Abu Thalib berserta rombongan Quraisy pergi berdagang ke Syam dengan membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai di Syam, ternyata di daerah Busro itu ada seorang pendeta Buhairo yang sedang berada di gereja. Banyak orang-orang Nasrani yang menimba ilmu kepada sang pendeta. Ketika sang pendeta Buhairo melihat kedatangan Rasulullah di tengah-tengah orang Quraisy, dia tertakjub karena ada awan yang selalu menaungi Rasulullah, sedangkan orang lainnya tidak. Keajaiban itu sungguh menakjubkan sang pendeta. Dia kemudian menyuruh pembantunya untuk membuat jamuan makanan kepada rombongan Quraisy itu. Para rombongan Abu Thalib itu pun kemudian diajak masuk untuk menerima jamuan makanan. Setelah makanan, si pendeta Buhairo lalu mendekati Rasulullah dan melihat ada tanda kenabian di antara kedua pundak Rasulullah. Tanda kenabian itu seperti bekas bekam. Abu Thalib juga menceritakan kepada pendeta Buhairo tentang asal-usul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendeta Buhairo lalu menyuruh Abu Thalib untuk membawa pulang Nabi Muhammad kecil dan selalu melindunginya. Karena jika ada orang Yahudi yang melihat tanda-tanda pada diri Rasulullah, maka mereka pasti akan membunuh Rasulullah. Atas nasihat sang pendeta itu, maka Abu Thalib membawa pulang Rasulullah ke Makkah setelah menyelesaikan bisnis dagangnya di Syam. Dahulu, ada 3 ahli kitab yang bernama Zuhair, Tamam, dan Daris. Mereka berhasil melihat sesuatu seperti apa yang pernah dilihat pendeta Buhairo. Mereka bertiga akhirnya sepakat untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berusaha mencari-cari keberadaan Rasulullah. Namun tindakan itu dicegah oleh pendeta Buhairo. Buhairo menasihati mereka tentang sifat Rasulullah yang ada di dalam kitab mereka. Buhairo juga berkata, bahwa meskipun mereka hendak membunuh Rasulullah, tetapi mereka tetap tidak bisa mendekati Rasulullah. Ketiga orang itu akhirnya pergi berpaling dari pendeta Buhairo. Nabi Muhammad semakin beranjak besar dan dewasa. Allah selalu melindungi beliau dari keburukan jahiliyah, sehingga Rasulullah menjadi orang terhormat di kalangan kaumnya, paling baik akhlaknya, paling mulia nasabnya, paling baik pergaulannya, paling baik tutur katanya, paling besar amanahnya, paling jauh dari keburukan dan kemaksiatan.
Sifat Rasulullah yang luar biasa ini, akhirnya membuat kaumnya memberi gelar beliau sebagai Al-Amin, karena Allah mengumpulkan hal-hal baik pada beliau. Ketika Rasulullah berusia 15 tahun, terjadilah peperangan yang meledak antara orang Quraisy didukung Kinanah melawan Qais Ailan. Peperangan ini muncul akibat konflik gara-gara Urwa Ar-Rohal melindungi unta angkut milik An-Nu'man bin Al-Munsir.